Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada kesempatan ini. Saat ini saya akan menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan apa yang sedang menimpa kita, yaitu wabah virus corona. Karena itu temanya adalah bahaya corona dan tindakan iman kita. Bapak, Ibu, saudara, kita tahu bahwa saat ini dunia dan Indonesia secara khusus sedang dilanda bencana wabah virus corona. Ini adalah merupakan ancaman secara global dan cukup mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Dan menurut saya ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh banyak orang yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kalau kita memperhatikan data yang ada di seluruh dunia, itu sudah tembus 3 juta lebih manusia yang terpapar. Indonesia secara khusus itu sudah mencapai 13.000 dan terus mengalami pertambahan. Nah, karena itu pemerintah dari berbagai negara termasuk Indonesia terus gencar melakukan langkah-langkah pencegahan supaya mata rantai wabah virus ini terputus. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah ini ada saja orang yang tidak mau taat. Nah, termasuk langkah pencegahan yang juga disampaikan kepada gereja untuk dilakukan adalah jangan dulu beribadah yang melibatkan banyak orang di gedung gereja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ternyata banyak orang Kristen yang tidak memahami akan hal ini sehingga terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju dengan pemerintah dan ada juga yang tetap melakukan ibadah. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal ini sebenarnya bukan lagi merupakan himbauan, tetapi sudah menjadi sebuah larangan untuk tidak berkumpul secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang. Nah, karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan sampai dengan hari ini ternyata masih ada gereja, masih ada orang Kristen yang suka ibadah sembunyi-sembunyi yang melibatkan banyak orang di gedung gereja. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu pendeta yang juga ngotot untuk terus melakukan ibadah namanya pendeta Risuli Lubis. Beliau mengatakan bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti beliau mengutip Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah dasar sehingga tetap memaksa untuk melakukan ibadah yang melibatkan massa dalam jumlah banyak. Jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya Pak Pendeta ini keliru dalam memahami anjuran pemerintah. Bukan berarti bahwa kita ini sama sekali dilarang, tidak boleh beribadah sama sekali, tetapi pemerintah menganjurkan supaya tidak melakukan ibadah di gereja secara bersama-sama, tetapi beribadah di rumah sampai situasi normal kembali. Kalau sudah situasi sudah normal, ya sudah harus beribadah bersama-sama di gedung gereja. Nah, saya kira bukankah ada ayatnya juga bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Dan di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka.
Berarti ibadah yang dilakukan di rumah kita masing-masing, yang melibatkan 2 atau 3 orang, Tuhan hadir. Jadi jangan selalu memahami bahwa ibadah yang benar itu hanya di gereja saja, tidak. Di mana saja kita beribadah boleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Memang sangat penting dan terutama kalau kita orang percaya itu selalu berkumpul bersama-sama, berjumpa dengan sesama orang percaya di gedung gereja. Tetapi mengingat kita sekarang dalam suasana darurat corona dunia dan Indonesia secara khusus, karena itu kita hindari dulu, jangan dulu berkumpul bersama-sama. Jadi ini adalah situasi yang tidak normal. Kecuali kalau situasi sudah normal kembali, itu ya semestinya memang. Nah, oleh karena itu lalu dilanjutkan lagi dikatakan, semestinya kita harus selalu saling menasihati. Jangan takut. Tidak mungkin kita mati karena corona. Wah, ini adalah satu statement yang sangat tidak perlu terjadi. Tidak mungkin mati karena corona loh. Apakah orang Kristen tidak bisa mati karena penyakit? Tidak bisa terserang penyakit dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian Pak Pendeta Yakob Nahumai juga mengatakan corona hanya sasarannya kepada orang-orang yang tidak percaya dan bukan kepada orang percaya. Ini menurut saya tidak tahu dia ambil dasar ayat dari mana sehingga membuat statement seperti ini. Seolah-olah menganggap bahwa kalau orang percaya, orang takut sama Tuhan, tidak akan terserang penyakit. Coba kita perhatikan kasus di dalam Alkitab sendiri. Ada banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, orang percaya, tapi juga dihantam oleh penyakit, termasuk Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, orang jujur, tetapi dihantam penyakit luar biasa. Ini karena sebagai satu ujian iman terhadap Ayub. Nah, kalau kita lihat juga di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 dikatakan, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Elisa adalah orang takut Tuhan, hamba Tuhan, tetapi dia dihantam penyakit bahkan menyebabkan dia mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kalau dikatakan tidak mungkin mati karena corona, corona hanya sasarannya kepada orang-orang tidak percaya dan bukan kepada orang percaya. Nah, sekarang saya mau katakan, di Amerika Serikat itu sudah tembus 1 juta orang yang terpapar, 60.000 lebih yang meninggal. Apakah tidak ada orang Kristen? Di Spanyol sekarang juga sedang mengganas. Di Italia, apakah semua ini tidak ada orang Kristen? Di Indonesia sendiri, apakah tidak ada orang Kristen yang kena? Padahal ya di Makassar sudah ada pendeta yang meninggal, di Batam juga di tempat lain, dan lain sebagainya. Apakah mereka ini bukan orang percaya? Ada salah satu gereja di Korea Selatan, gereja terbesar. Karena mereka tidak mau mendengar anjuran pemerintah, mereka mengatakan, kita beriman saja, tidak perlu takut. Tuhan pasti melindungi kita. Faktanya, dari gereja ini jemaatnya itu menyumbang penyebaran virus 80%. Ini karena sok-sok beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dari 200 lebih negara yang terpapar, apakah tidak ada orang Kristen? Apakah tidak ada yang meninggal? Jadi saya kira kedua pendeta ini menurut saya kurang bijak dalam mengeluarkan statement seperti ini, sehingga sudah menjadi sebuah pengajaran yang sangat berbahaya bagi jemaat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang saya mau sampaikan dengan tindakan-tindakan seperti ini, bahwa ketika tetap memaksakan diri untuk berkumpul dalam jumlah banyak, apalagi dengan alasan iman,
bahkan mengatakan yang tidak mau beribadah itu, tidak mau berkumpul itu orang tidak beriman. Dan menurut saya tindakan seperti ini adalah mencobai Tuhan Allah. Yang berbicara tentang mencobai Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya ada beberapa bentuk. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika suka meminta tanda, meminta bukti ketika mau melakukan sesuatu. Saya minta tanda dulu Tuhan, atau mau bepergian kah, minta tanda dulu baru saya pergi dan lain sebagainya. Ini adalah mencobai Tuhan Allah. Nah, dapat kita lihat dalam Matius 16 ayat 1 misalnya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga pada mereka. Nah, lalu kemudian dalam Markus 8 ayat 11, lalu muncullah orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Nah, ternyata ini adalah meminta tanda, meminta bukti. Tuhan, saya minta tanda, baru saya mau melakukan ini itu. Ini adalah dosa mencobai Tuhan Allah. Lalu kemudian dosa yang berikut adalah sengaja dosa mencobai Allah yang berikut adalah sengaja berhadapan dengan bahaya, bahkan membuang diri ke dalam bahaya, lalu meminta Tuhan datang menolong. Sama halnya ketika kasus iblis mencobai Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada firman yang mengatakan ia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang menantang engkau sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Jelas Yesus tidak mau, karena ini kan tindakan yang bodoh. Ada bahaya di sana, kok mau menjatuhkan diri ke bawah dengan alasan ada firman Tuhan. Jelas Yesus tidak mau, tindakan konyol, tindakan bodoh. Nah, lalu kalau mau mengikuti, dia ikut dengan iblis kalau begitu. Jadi, nah ternyata ayat ini dikutip oleh iblis dalam Mazmur 91. Ini adalah merupakan salah satu ayat dasar perlindungan orang percaya dari berbagai bahaya. Nah, inilah yang dipakai oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, kalau seandainya Yesus mau melakukan itu, berarti ia ikut bersama-sama dengan iblis untuk mencoba firman ini. Apakah benar dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang? Jelas Yesus tidak mau, karena ini adalah bagian dari mencobai Tuhan Allah. Karena itu dia mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, oleh karena itu ayat firman Tuhan itu betul, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah jaminan bagi orang percaya supaya untuk dilindungi dari berbagai bahaya. Tetapi bukan berarti bahwa dengan adanya jaminan itu mau digunakan untuk melakukan hal-hal yang ceroboh, hal-hal yang bodoh. Tahu bahaya kok, mau menjatuhkan diri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau katakan kepada saudara, ada satu cerita. Ada majelis gereja yang berkata kepada saya, Pak, ada sepasang suami istri orang Kristen dari gereja tertentu yang tidak seasas dengan kita. Anaknya sakit, lalu kemudian datanglah tetangganya untuk mengingatkan dia, menyarankan dia untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu kemudian mereka bilang, kami tidak mau, kami mau berdoa saja, beriman saja, Tuhan pasti akan melakukan mujizat dan menyembuhkan anak kami. Akhirnya apa yang dilakukan katanya? Baca kitab suci, bernyanyi, berdoa, itu sepanjang hari. Dan akhirnya anaknya meninggal. Ternyata Yesus tidak melakukan mujizat seperti yang mereka inginkan. Nah, ini kesannya memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat. Padahal sebenarnya Yesus Allah sudah berbicara melalui tetangganya ini untuk mengingatkan dia untuk dibawa ke rumah sakit supaya dia memperoleh kesembuhan. Tetapi dia tetap berdalil, ya kami tidak mau, tidak usah, kami percaya saja Tuhan pasti melakukan mujizat. Ini kesannya memaksa Tuhan untuk menyatakan mujizat.
memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak mereka dan tidak didasarkan pada kehendak Tuhan. Padahal semestinya dalam melakukan segala sesuatu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi mereka mau melakukan berdasarkan kehendak mereka. Mereka sudah berhadapan dengan bahaya, anaknya sudah mau mati, sudah kritis, sudah koma, hampir titik. Tapi ia tetap berdalil iman saja. Ini namanya dosa, mencobai Tuhan Allah. Karena orang Kristen sejati itu percaya bahwa Tuhan menolong umatnya itu melalui siapa saja, melalui musuh kita sekalipun Tuhan menolong. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, satu lagi cerita orang Kristen yang kebanjiran. Mungkin ini adalah cerita yang lazim, sudah biasa kita dengar. Kebanjiran tidak bisa lagi menyelamatkan diri. Banjir terus. Akhirnya dia lari naik ke atas atap karena air semakin naik. Lalu terus berdoa, Tuhan selamatkan saya dari banjir ini. Tiba-tiba lewatlah perahu. Ayo naik Pak, cepat. Dia tidak mau. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Tuhan selamatkan saya dari banjir ini. Tidak lama kemudian lewat lagi perahu. Ayo naik Pak. Saya tidak mau. Saya percaya Tuhan akan menolong saya, akan selamatkan saya. Akhirnya tidak lama kemudian lewat lagi helikopter dari udara, turunkan tali. Ayo naik Pak, cepat. Karena sudah semakin sangat berbahaya. Dia tetap tidak mau dengan mengatakan, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara, banjir semakin naik dan tidak bisa lagi menyelamatkan diri, lalu kemudian diseret arus dan mati. Akhirnya dia datang ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku waktu banjir? Padahal saya sudah berdoa, beriman kepadamu, tapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Akhirnya Tuhan katakan, apa kamu bilang? Aku tidak menolong engkau? Ingat bahwa aku sudah mengirim perahu 2. 1 helikopter. Tetapi engkau tidak mau naik. Engkau mencobai Tuhan Allahmu, engkau memang kurang ajar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai hal-hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi wabah virus corona ini. Pemerintah sudah menganjurkan supaya jangan kita berkumpul untuk sementara di gedung gereja secara bersama-sama, melibatkan banyak orang. Tapi tetap kita laksanakan. Ini dosa mencobai Tuhan Allah. Tetap melaksanakan, ya beriman saja. Suruh pakai masker, rajin pakai masker, rajin cuci tangan, tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Percaya saja, beriman saja. Ini adalah bagian dari mencobai Tuhan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang betul sekali lagi bahwa terlalu banyak ayat firman Tuhan sebagai jaminan bagi setiap orang percaya dilindungi dari berbagai bahaya. Tetapi bukan berarti bahwa dengan adanya ayat tersebut kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang ceroboh, hal-hal yang konyol. Tetapi semestinya kita harus gunakan dengan penuh hikmat yang dari Tuhan.